Uwi, saya mau tanya, kalau sedekah kan, harusnya tangan kanan memberi, tangan kiri, tidak tahu. Eee, Pertanyaan saya gimana kalau orang yang sedekah itu update di sosmed? Terima kasih, Uwi. Itu banyak sekali tangan kirinya yang tahu kalau update di sosmed. Tapi kalau orang kidal gimana? Kalau orang kidal ngasihnya tangan kiri langsung tahu tangan kirinya. Gimana ini? Ini lagi. Ya Wi, gimana Wi? Ya kalau akbar semuanya diplesetin. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dia ngasihnya begini kok, dia ngambil begini ya. Gitu. Daripada nyolong nih gimana nih? Pertama, mudah-mudahan naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak memberikan judgement pada orang lain ya, karena bisa saja itu menjadi nilai positif ketika itu menstimulasi. Mengajak orang lain. Artinya itu menjadi stimulan. Oh, dia cuman kerjanya cuman coret sana coret sini aja, dia nyumbangnya banyak kok. Apalagi saya. Bisa saja. Memacu motivasi yang lain ya. Memacu karena maka boleh siron wa alaniyah kata Nabi. Dalam Quran bahkan orang itu bisa beramal baik sedekah itu dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Okay. Misalnya ini masjid mau roboh, ini siapa nggak apa-apa, saya 100 sak semen misalnya, nggak apa-apa untuk memancing yang lain. Nah, tapi kalau mau jaga hati ya hamba Allah berapa juga nggak apa-apa. Jangan disebut hamba Allah. Nah, itu lain lagi ya Wi ya. Jadi bisa banyak gaya juga ya Wi ya. Nah, tapi prinsipnya memang jagalah hati kita, karena nanti di antara yang merusak itu ketika orang itu mensiarkan. Saya boleh dibacakan teh dalam surat Al-Baqarah 262 dan 264 karena isinya sama. Itu bicara tentang bagaimana amal itu bisa sampai ketika itu. Ketika dia tidak lagi mengiringinya, artinya untuk di-show off-kan. Al-Baqarah 262. 262 boleh, 264 boleh, karena dua-duanya intinya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya. Ya, menyebut-nyebut itu ya, men-sharekan, di-upload segala macam. Dia tidak mengiringinya dengan itu. Dan menyakiti perasaan penerima mereka. Atau menyakiti perasaan. Dasar kerelu, ini dimakan. Nah, itu kelihatannya ngasih, tetapi dia menyakiti. Nah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Ya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Rusaknya di 264. Ya. 264-nya Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Ya, nyebut-nyebut dan nyakiti yang dikasih. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya, artinya tidak berbekar, tidak nempel, orang batunya licin, dikasih debu, nggak usah hujan, kena angin aja udah hilang. Nah, maka hati-hati dalam beramal supaya kita bisa nanti kita di akhirat mendapatkan, diantaranya jangan riak. Jangan menyebut-nyebut, jangan menyakiti yang menerima, dan riak atau pamer. Itu ya. Nah, mungkin nggak Wi, kalau misalnya kita tahu nih, nih kayaknya kantong amal kita udah bolong nih, kita mungkin nggak bisa menjahitnya Wi. Ya bisa dengan ikuti semua kejelekan bisa ditutup dengan kebaikan. Maka yang itu dihentikan, terus kita tutup dengan satu kafaroh namanya. Kifarat atau kafaroh itu adalah kayak penebus dosa lah, tapi kita tentukan sendiri. Nah, misalnya, wah semalam perasaan puasa saya kok kurang bagus ya ini. Ya udah tambah puasa Syawal 6 hari. Saya sholat isya-nya kurang khusyuk ya, tambah tahajud. Sholatnya biasa, tambah relatif. Nah, relatif. Oh, zakatnya kok kayaknya ada kurang-kurang sedikit, tambah dong sedekahnya. Nah, jadi setiap amalan-amalan sunnah itu bisa menggenapkan atau menambal kekurangan. Bicara soal amalan sunnah. Nih, saya mengenal Dik Doang dulu, apa masih itu? Gimana gitu. Begitu ketemu sekarang lagi, alhamdulillah berbeda sekali. Banyak sekali ilmu-ilmu. Ketipu lagi deh. Sama, saya juga dulu mengenal Teteh. Sekarang wah. Seperti ini kan, kalau mengikuti Teteh dari dulu. Nah, saya melihat ada metamorfosa dalam kehidupan seorang Dik Doang. Yang menurut saya saat ini lebih dalam berpikir tentang kehidupan, menyikapi kehidupan, itu yang saya lihat.
Ya karena hidup adalah proses ya. Dan proses itu adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Jadi kita yang hidup jangan takut akan perubahan. Karena orang yang hidup takut akan perubahan sesungguhnya dia sudah mati. Atau dia tetap hidup nampaknya, tapi dia miskin hati dan jiwanya. Jadi terhadap perubahan itu berubahlah. Oke. Nah, ada perubahan apa sih? Dulunya nggak sunnah, sekarang banyak yang sunnah dikerjain gitu nggak sih? Mungkin karena saya bodoh ya. Dan merasa tidak banyak tahu. Lalu ketika saya tidak merasa tahu, yang maha tahu itu menyelinap di hati saya. Kebanyakan orang kan merasa dirinya pintar, merasa dirinya benar. Jadi yang maha benar itu tidak pernah hadir di dalam dirinya. Nah, puasa kebenaran itu penting. Puasa kebenaran. Nah, puasa kebenaran itu maksudnya gini, kita berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menjumpai Allah dan kita meninggalkan apa yang diamanahkan, termasuk istri dan anak-anak. Kita tinggalkan dengan Al-Fatihah. Tapi pada saat kita kembali, kita sudah meniadakan diri. Itulah yang dilakukan Rasulullah ketika dia di Gua Hiro. Dia tidak lagi menghancurkan patung-patung yang menjadi berhala. Dia takut kebenarannya hanyalah merupakan pembenarannya. Itulah yang terjadi pada Nabi Musa di Tur Sina. Itulah yang terjadi pada Isa, dia berpuasa 40 hari di gurun. Kita harus ada di mana waktu kita berpuasa kebenaran. Ketika aku tidak berbuat, disangka berbuat, aku tidak usah klarifikasi. Karena dengan begitu aku difitnah, bukan? Nah, saat difitnah aku adalah orang yang teraniaya. Ini kesempatan aku untuk berdoa dijabah oleh Allah. Dan Allah meletakkan ridhonya pada orang-orang yang sengsara tadi. Jadi kalau misalnya sekarang saya bilang begini, oke, seorang Dik Doang sudah berbuat yang terbaik bagi lingkungannya, mendidik anak-anak untuk menjadi manusia yang cerdas dan memiliki jiwa seni, yang mencintai keindahan misalnya. Apa yang tanggapan? Saya sekarang bersembunyi, orang susah menemui saya di kandang jurang doang. Setiap hari ada kunjungan. Kunjungannya dari mana aja, sekolah mana aja. Dari mulai pesantren, madrasah, sekolah negeri, sampai sekolah-sekolah Nasrani. Saya jarang ditemui, bahkan saya tidak ingin difoto juga. Biasanya di mana? Biasanya saya menemui dan tahu sendiri orang selalu ingin memotret, terus jadi tipis antara membahagiakan dengan menjadi keriaan. Aku kepingin bahwa nanti ketika aku mati, kandang jurang doang itu tetap hidup. Aku tidak menjadi berhala di kandang jurang doang. Pencitraan itu harus kubunuh ketika aku sedang hidup. Jadi ketika aku sekarang hidup, rasanya seperti mati, itu aku bisa kemana aja. Itu kendaraannya disebut ikhlas. Perwujudan membunuh tadi supaya tidak mengkultuskan seorang Dik Doang. Ya, kita harus mengikhlaskan dalam setiap niat kita. Ikhlas itu kan apa yang kita lakukan kita niatkan hanya kepada Allah. Ikhlas itu adalah menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Ikhlas itu adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi, membumbung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggasana memiliki ridho. Pertemuan ikhlas kita dengan ridhonya Allah itu akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Nah, berkah itu dengan kaya teman seperjalanan pada awalnya. Tapi kaya itu berpisah di persimpangan jalan. Kaya menginginkan semuanya di dunia. Tapi berkah kita dikasih dikit, itu nggak ada habis-habisnya. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Suratnya Al-Ikhlas, tapi tidak ada bacaan. Ikhlas itu adalah buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Dia tidak perlu lagi dipuji-puji. Ikhlas itu diletakkan di depan, bukan di belakang peristiwa. Karena ikhlas itu menang dan kalah, dia tahu betul bahwa kebahagiaan dan kegetiran itu mau tidak mau, cepat atau lambat kita pasti akan melewatinya. Jadi bagi pemenang, istighfar. Bagi yang kalah, dia bersyukur, jangan terbalik. Berbicara soal ikhlas, apakah ini Akbar aja ya, tadi manggut-manggut belum tentu paham ya. Paham, itu yang menarik, kunci ikhlas itu diletakkan di depan. Ya kalau di belakang mah dapur namanya. Oke, kita akan ngomongin soal ikhlas ya. Apakah ikhlas ini juga bisa menjahit bolongnya kantung amal kita? Tetap bersama kami di Cerita Hati Ramadan.